Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizatul Jannah, mahasiswa Bimbingan Penyuluhan Islam semester 6 IAIN Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang 4 masalah yang umum terjadi pada lansia. Yang pertama yaitu masalah ekonomi. Usia lanjut ditandai dengan menurunnya produktivitas kerja atau memasuki masa pensiun sehingga berkurangnya pekerjaan utama yang berakibat kepada menurunnya kondisi ekonomi sehingga terkait atau bersangkutan dan berdampak kepada kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, papan, sosial, dan rekreasi. Nah, sebagian usia lanjut karena kondisi berkurangnya produktivitas kerjanya, maka akan menyebabkan kepada penurunan pendapatan. Nah, padahal di sini lansia dihadapkan kepada kebutuhan yang semakin meningkat, seperti halnya kebutuhan makanan yang bergizi dan seimbang, kebutuhan pemeriksaan kesehatan secara rutin, perawatan bagi penderita yang menderita penyakit ketuaan, dan kebutuhan rekreasi. Penghasilan lansia pada umumnya didapat dari pensiunan atau tabungan deposito, atau berasal dari anak atau keluarga lainnya. Bagi yang tidak memiliki pendapatan yang cukup, maka akan menghadapi permasalahan ekonomi ini. Nah, pakar keuangan menyarankan kepada para lansia untuk mempersiapkan tabungan atau menciptakan uang pasif income seperti rumah yang disewakan, tanah yang dipekerjakan orang lain, usaha yang dilanjutkan oleh anak-anak atau orang lain, atau bahkan tabungan deposito yang menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi mereka yang termasuk kalangan pensiunan akan memiliki kondisi keuangan yang baik karena sudah memiliki biaya hidup atau pendapatan tetap dari pensiunan tersebut. Akan tetapi berbeda dengan lansia yang tidak memiliki pendapatan tetap. Nah, dia akan dihadapkan kepada ketergantungan kepada anak atau bahkan keluarga atau bahkan cucu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa anak adalah investasi masa depan, karena dalam kehidupan sosial pada umumnya anak itu yang membiayai orang tuanya ketika sudah masuk usia. Masalah yang kedua yaitu tentang masalah sosial. Memasuki masa tua ditandai dengan berkurangnya kontak sosial, baik dengan keluarga, dengan masyarakat, maupun dengan rekan kerja. Hal ini akibat dari terputusnya hubungan kerja karena masa pensiun. Di samping itu juga didukung oleh anggota keluarga inti yang sudah memisah atau berdomisili pisah dengan domisili orang tuanya, misalkan sudah punya rumah sendiri atau ada pekerjaan di luar kota. Hal ini juga akan mempengaruhi berkurangnya kehidupan sosial di dalam keluarga. Di samping itu, perubahan sosial masyarakat yang bersikap individualistik akan menyebabkan lansia merasa tidak memiliki teman, sehingga berakibat lansia menjadi cenderung diam, sedih, murung. Hal ini tidak sejalan dengan hakikat manusia yang notabene merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan orang lain. Dengan demikian diharapkan untuk membuat suatu kelompok sosial yang beranggotakan lansia guna memperoleh suatu komunikasi atau hubungan sosial yang baik, seperti dapat bertukar pikiran, bercanda, saling belajar. Nah, hal ini akan mendatangkan perasaan bahagia yang tidak akan lansia dapat ketika sedang sendiri. Nah, masuk kepada masalah yang ketiga, yaitu masalah kesehatan. Pada usia lanjut terjadi kemunduran sel-sel organ pada tubuh, sehingga berakibat kepada lemahnya organ, kemunduran fisik,
dan timbulnya berbagai penyakit, terutama penyakit degeneratif. Apa itu penyakit degeneratif? Yaitu penyakit yang terjadi karena adanya perubahan sel-sel tubuh yang akhirnya mempengaruhi fungsi organ secara menyeluruh. Nah, hal ini akan menimbulkan masalah kesehatan secara sosial dan membebani perekonomian, baik pada lansia itu sendiri ataupun pemerintah. Karena masing-masing penyakit memerlukan dukungan biaya atau dana. Nah, masa tua sendiri ditandai oleh penurunan fungsi fisik dan rentan terhadap berbagai penyakit. Karena terhadap penyakit ini disebabkan oleh menurunnya fungsi sel tubuh dan organ tubuh, maka diperlukannya pelayanan kesehatan teruntuk kelainan degeneratif atau penyakit degeneratif. Masa tua ditandai dengan penurunannya organ fisik atau fungsi fisik dan rentannya terhadap berbagai penyakit. Nah, kerentanan terhadap penyakit ini disebabkan oleh menurunnya fungsi berbagai organ tubuh. Diperlukannya pelayanan kesehatan, terutama untuk kelainan degeneratif atau penyakit degeneratif, demi meningkatkan derajat kesehatan dan mutu kehidupan usia lanjut, agar tercapai masa tua yang bahagia dan berguna dalam kehidupan keluarga, masyarakat, sesuai dengan keberadaannya. Masuk kepada masalah yang keempat, yaitu masalah psikologi. Masalah psikologi yang dihadapi usia lanjut pada umumnya meliputi kesepian, terasingkan dari lingkungan, ketidakberdayaan, perasaan tidak berguna, dan lain-lain. Kehilangan perhatian dan dukungan dari lingkungan sosial biasanya berkaitan dengan hilangnya jabatan atau kedudukan, dapat menimbulkan konflik atau guncangan. Dari berbagai persoalan tersebut bersumber dari menurunnya fungsi fisik dan psikis sebagai akibat dari proses penuaan. Aspek psikologi merupakan faktor penting dalam kehidupan usia lanjut, bahkan sering lebih menonjolkan diri daripada aspek lainnya dalam kehidupan seorang lansia. Mengingat kondisi usia lanjut tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa usia lanjut merupakan kelompok sosial yang rentan terhadap berbagai masalah, baik masalah sosial, ekonomi, kesehatan, maupun psikologis. Oleh karenanya, agar usia lanjut tetap sehat serta mandiri, sejahtera, dan berguna di dalam masyarakat, maka harus ada terciptanya lingkungan yang kondusif, baik di dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat. Nah, karena para usia lanjut perlu diberdayakan sebagai subjek, bukan lagi objek dalam berbagai kehidupan, karena memiliki pengalaman kearifan yang berbeda, yang pada umumnya belum dimiliki oleh para generasi muda. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.